sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Semoga sehat dan bahagia. Amin. Selamat bergabung Bapak Ibu dalam acara webinar sosialisasi budaya positif di Satuan Pendidikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 3 Mandal, Bapak Agusman SPD MPD, yang kami hormati Ketua Komunitas Sahabat Belajar Semantri, Ibu Nurmianti SPD, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Wiwit Sumanti SPD, dan Bapak Ibu hebat yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua malam ini pada tanggal 26 Agustus 2024
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di satuan pendidikan secara virtual. Bapak Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Dwi Indah Permatasari yang akan memandu acara sosialisasi ini. Untuk mengawali kegiatan, mari kita panjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Baik Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah kata sambutan dan pembukaan secara resmi sosialisasi budaya positif di satuan pendidikan oleh Kepala SMAN 3 Mandau. Kepada Bapak Agusman SPD MPD, kami silahkan. Maaf Bu Indah ini. Baik, terima kasih host Bu Indah. Pertama ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan webinar bersama Ibu Wiwit. Kemudian juga salam sampaikan kepada dalam yang salam yang saya hormati Ketua Komplek kita Bu Yanti, kemudian yang saya hormati narasumber kita itu Bu Dwi Sumanti, serta Bapak Ibu yang ikut webinar pada malam hari ini. Di sini kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu pada malam hari ini, ya karena sama kita tahu bahwa siang hari kita sibuk dengan aktivitas kita. Jadi alhamdulillah malam inilah bisa kita mendengarkan bagaimana nanti paparan dari Ibu Wiwit Sumanti dengan judul sosialisasi budaya positif di satuan pendidikan, terutama di satuan pendidikan SMA Negeri 3 Mandau. Di harapan kita dengan ada kegiatan ini menambah wawasan kita ya, untuk bagaimana kita sebagai guru melaksanakan kegiatan ini dengan aksi nyata yang bisa kita laksanakan. Ya, saya berharap dengan adanya kegiatan ini jangan hanya sekedar kita mengikuti saja, mari kita implementasikan di dalam kegiatan dalam pembelajaran kita. Baik, saya tidak akan panjang, Kadima, langsung saja saya buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar dengan tema sosialisasi budaya positif di lingkungan satuan pendidikan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMAN Negeri 3 Mandau, Bapak Agusman SPD MPD. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, penyampaian materi oleh Ibu Wiwit Sumanti. Kepada Ibu, kami silahkan. Terima kasih Ibu Indah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Wiwit Sumanti, SMA Negeri 3, bertugas di SMA Negeri 3 Mandau. Yang pada saat kegiatan sosialisasi ini saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di satuan pendidikan. Oke, sebelum saya share presentasi saya akan berpantun dulu ya Bu Bapak ya.
jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan sejawat semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Oke, baiklah Ibu Bapak, saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Miss. Oke. Oke, baiklah, kita mulai saja sosialisasi budaya positif dalam satuan pendidikan. Pengantar kali ini yaitu peran pendidikan sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Bapak Ibu, suaranya di-silent-kan dulu. Oke, terima kasih. Pendidik sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tujuan membangun budaya positif di sekolah ataupun di satuan pendidikan adalah anak. Dalam membangun budaya positif komponen sekolah, membuat keyakinan kelas merupakan langkah awal dalam membangun budaya positif bagi pada murid. Oke, dengan demikian diharapkan seluruh konsep inti mengenai budaya positif dapat dipahami dan dilaksanakan pada lingkungan sekolah. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif yang akan kita bahas nantinya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dalam profil pelajar Pancasila terlihat gambar di samping ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti yang sudah kita pelajari terdahulunya, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, dengan paradigma baru, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah,
Terkadang kita selalu miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dikontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Inilah dia stimulus respon ke pendekatan teori kontrol paradigma yang sudah kita pelajari. Nah, lanjut, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira disiplin positif? Ya, ada Ibu Bapak yang ingin menjawab? Ibu Bapak sekalian, menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Ibu Bapak masih ada di sana? Silahkan Ibu Bapak raise hand, langsung buka mikrofonnya, langsung dijawab aja Bu Bapak. Kabar Mama? Ya, silakan. Ya, Ibu Nana, silakan Bu Nana. Ibu Bapak masih mendengar suara saya? Miss. Ya. Menurut Ibu Bapak, disiplin positif itu seperti apa? Menumbuhkan rasa kesadaran. Menumbuhkan rasa kesadaran. Menumbuhkan rasa kemandirian pada siswa. Iya. Silakan nanti Ibu Bapak raise hand aja baru bisa menjawab biar tidak storing suaranya. Oke, terima kasih Bu Bapak, jawabannya sangat bagus sekali. Ya, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak itu yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, maka diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Maka kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai telah disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi itu yaitu profil pelajar Pancasila yang seperti kita ketahui beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian Ibo Primary Years Program itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, survival, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan kemudian adalah kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, contoh kasus ini Bu Bapak saya berikan, Ibu Ambar guru wali kelas 12A di SMA Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni. Beberapa anak di kelas 12A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Nah, contoh kasus ini berdasarkan dari 5 kebutuhan dasar. Dari Ibu Bapak sekalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Doni ini? Silakan Ibu Bapak. Karena Doni tidak bawa bekal Bu, jadi diambil punya kawannya. Oke, ya dari Bapak Doni nggak bawa bekal berarti ya. Ada lagi? Doni ingin diperhatikan, Miss. Oke, bagus sekali. Ada lagi Ibu Bapak? Iya. Ini berdasar ya Ibu Asmatul. Bisa jadi Doni kurang mendapat perhatian serta dari mungkin keluarganya yang kurang memberikan perhatian kepada Doni. Kemudian mungkin kurang juga di segi ya semualah yang mengakibatkan seperti itu sehingga dia tidak membawa bekal ke sekolah. Itu aja, Min. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Smatu. Ada lagi Ibu-ibu Bapak sekalian? Ya, kita lihat jawaban Ibu Bapak. Iya,
Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, beberapa kebutuhan yang terlibat dalam situasi ini adalah kasus Doni di atas. Jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah survival, yaitu bertahan hidup. Kemudian betul yang Ibu Bapak sampaikan tadi. Kemudian sementara apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang sehingga temannya memperhatikan dia, berarti dia membutuhkan kasih sayang, sehingga gurunya menyampaikan, temannya menyampaikan kepada gurunya dan gurunya menyampaikan kepada orang tua. Nah, orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, dalam kasus di atas juga jawaban Doni, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dan kemudian Doni bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang ketika diganggu seperti itu ya Ibu Bapak ya. Maka ekspresi teman-temannya itu lucu menurut dia. Nah, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Oke, terima kasih Bu Bapak atas jawabannya. Kita lanjut lagi. Motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan orang lain. Maka kita menghasilkan adalah motivasi intrinsik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, lanjut Ibu Bapak. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik dan psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk cari solusi sendiri. Nah, kita lanjut nanti nih Bu, kita bahas. Di sini kita bahas dulu 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, kira-kira Ibu sudah memikirkan nggak kita ini sebagai apa? Gimana Ibu Bapak sudah? Sudah terpikir Ibu Bapak di sini sebagai apa? Ya, dipegang dulu jawaban Ibu Bapak ya. Nanti saya akan berikan pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Ibu Bapak ada yang bisa menjawab? Silahkan Ibu Bapak. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya kembalikan lagi 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Pembuat merasa bersalah, Miss. Iya, Ibu Ica gimana Bu Ica? Pembuat rasa bersalah. Oke, bagus sekali Bu Ica. Ada Bapak, Ibu, Bapak yang lain ada? Karena kita nih dalam persepsi statement kita berbeda. Iya Bu Ayunina? Ekspresi merasa kecewa.
Ya, dalam posisi kontrol apa Ibu di sini? Penghukum. Penghukum. Oke, terima kasih Bu Wahyunina. Ada lagi satu lagi jawaban Ibu Bapak? Satu lagi jawaban Ibu Bapak. Oh, Pak Ruhut. Iya, gimana Pak Ruhut? Pemantau ya, terima kasih atas jawaban Ibu Bapak. Kita lanjut dulu, kita simpan dulu. Lanjut pertanyaan kedua ya. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, silahkan Ibu Bapak. Pemantau, Miss. Pemantau Ibu Ismatul. Ada lagi yang lain Ibu Bapak? Pak Ruhut. Sebagai teman. Ada lagi Ibu Bapak, kayaknya Ibu Bapak yang menjawab kayaknya ini saja ya Pak ya. Silahkan Ibu Winda bisa menjawab Bu Winda. Manajer, Miss. Manajer, terima kasih, kita simpan dulu jawabannya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Silakan Ibu Winda. Teman, Sebagai Miss. teman. Sebagai teman. Pak Ruhut. Teman, Miss. Iya, pilihannya tadi ya. Oke. Sebagai manajer. Oke, kita simpan dulu. Ya, lanjut. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh yang saya berikan yaitu seperti yang terjadi di sekolah kita. Siswa terlambat datang ke sekolah pada saat upacara berlangsung. Nah, penghukum ya, posisi kontrol tadi ada 5 ya Bu Bapak ya. Sebagai penghukum, hormat bendera selama 1 jam. Sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ya, udah tahu ya Bu ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Sebagai teman, ayo dong Nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak sekali ini saja. Oke lah, ini tidak apa-apa. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Gitu. Oke, itu sebagai teman ya Ibu Bapak. Kemudian lanjut sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tahu kan kamu konsekuensinya bagaimana? Jadi jangan diulang lagi ya. Oke. Dan kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya agar kesalahan kamu tidak terulang? Jadi jawaban dari Bu Bapak sudah terlihat ya. Kita sebagai apa? Oke, ada pertanyaan Ibu Bapak dari sini? Oke, kita lanjut. Oke, lanjut keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Oke, Ibu Bapak ada yang bisa jawab? Silakan Ibu Bapak. Izin, Miss. Mengapa? Iya, Ibu Ismatul. Kalau keyakinan kelas itu, Miss, itu sudah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau peraturan itu bisa dibuat oleh sepihak. Itu aja, Miss. Oke, terima kasih Ibu Ismatul ya. Benar sekali, keyakinan kelas itu disepakati oleh guru, siswa atau warga sekolah atau warga kelas, sementara peraturan itu dibuat oleh sepihak yaitu guru. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Keyakinan kelas merupakan prinsip atau nilai dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak.
berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya punya pertanyaan lagi, Bu Bapak ya. Apakah Ibu Bapak sudah menjalankan keyakinan kelas? Insya Allah sudah, Miss. Silakan Ibu Intan. Insya Allah sudah, Miss. Insya Allah sudah. Gimana Iya, Ibu Miss, Bapak sudah. yang lain? Sudah, alhamdulillah. Nanti Insya Allah sudah, Miss. alhamdulillah Ibu Bapak, 3 hari kemudian saya akan melakukan aksi nyata untuk turun ke kelas untuk melihat keyakinan kelas yang sudah Ibu sepakati dengan warga kelas Ibu Bapak sekalian. Oke, alhamdulillah Ibu Bapak ya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yaitu statement contohnya yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Oke, Ibu Bapak ya. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, statement yang sering kita lakukan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lain loh yang lebih buruk dari ini kan. Oke, seperti itu ya Bu Bapak ya. Kemudian lanjut, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku salah sudah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, statement yang sering kita lakukan untuk merestitusi siswa kita yaitu, apa keyakinan kelas kita, nak? Yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ini ingin menjadi orang seperti apa nanti ke depannya? Nah, seperti itu ya Bu Ibu. Apakah Ibu Bapak, ini pertanyaan selanjutnya ya, apakah Ibu Bapak sudah menjalankan yang namanya segitiga restitusi ini sekolah atau baru kali ini Ibu mendengar yang namanya segitiga restitusi atau sudah pernah melakukannya cuma namanya belum tahu gitu, seperti itu. Gimana Ibu Bapak? Apakah Ibu Bapak sudah melakukan segitiga restitusi ini dalam memecahkan masalah dari siswa kita? Ya, silakan Ibu Bapak di raise hand-nya aja. Oke, gimana Ibu Ismatul? Kalau rasanya itu sudah dilakukan, tapi nggak tahu namanya itu. Oh iya, ya seperti ya, makasih Bu Ismatul ya, sudah dilakukan, cuma namanya baru kita tahu namanya hari ini ya Bu ya. Sama sepertinya Ibu Rika Maya sudah pernah melakukan, tapi namanya baru kali ini dengan. Nah, inilah dia namanya segitiga restitusi ya Ibu Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Bapak. Selanjutnya. Nah, dari hasil sosialisasi budaya positif ini maka saya simpulkan
Disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among, manajer, yang mana menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baiklah Ibu Bapak. Jika ada pertanyaan, saya akan memberikan kepada Ibu Indah. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, setelah penyampaian dari Ibu Wiwit tadi, apakah ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif di lingkungan pendidikan? Ada Bapak Ibu? Bapak Ruhut? Bu Intan? Iya Pak, silakan Bapak. Oke, saya Anda. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya kepada Bu Wiwit Sumanti. Nah, di bagian penutup tadi kan ada disiplin positif, kemudian ukurannya kepribadian guru. Bisa ditayangkan lagi nggak, Wit? Di penutup. Di situ ada kepribadian katanya. Nah, artinya kepribadian yang seperti apa untuk dalam kelas yang harus diterapkan oleh guru. Karena begini, kadang kita baik kalau muridnya juga cuek, atau kebalikannya, muridnya baik, kitanya cuek. Nah, artinya titik temunya kan tidak ada. Jadi ada gelar masing-masing ya. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kadang kita guru kan digosipin anak tuh. Nah, kurang lebih seperti. Jadi maksud mohon pencerahan standar kepribadian seperti apa yang harus kita tunjukkan di dalam kelas, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru magang. Baik, terima kasih Bapak Ruhut. Disiplin positif di kita tampung dulu Bapak Ruhut pertanyaannya. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua oleh Ibu Intan. Baik, terima kasih Indah. Kedengaran suara Ibu Indah? Kedengaran Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Agus MSD BMPD. Baik, pertanyaannya mungkin seperti ini Bu Izi. Dalam slide penutup itu kan ada memang disebutkan bahwa kita sebagai guru ini memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang mampu merefleksikan diri kita dalam posisi kontrol saat ini. Nah, di sini mungkin pernyataannya gini. Ketika kita pagi-pagi di depan gerbang itu, kita memang sudah menerapkan mungkin namanya disiplin positif.
seperti kita menyambut siswa kita dengan cara tersenyum, menjabat salam, itu sudah juga termasuk disiplin positif ya Miss Wizi. Nah, kemudian mungkin ditambahkan lagi, mungkin kita mampu merefleksikan diri ini, maksudnya kalau menurut kami mungkin kita juga ikut bersalaman dengan sesama teman kita guru, atau pas kita berpapasan menjelang masuk kelas atau sedang pinjar ataupun masuk dari gerbang menuju ke dalam lingkungan sekolah, alangkah baiknya kita juga sesama guru juga ikut bersalam-salaman seperti itu, dan bertutur sapa, senyum antara satu yang lainnya. Ini juga perlu kita terapkan, kita refleksikan sebagai tadi memiliki standar kepribadian profesional dan mampu merefleksikan diri kita. Demikian Miss Wizi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kepada Miss Wizi kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ruhut dan Ibu Intan. Oke, Silakan, terima Miss. kasih. Ya, terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Ruhut dan Bu Intan atas pertanyaannya. Nih, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ruhut. Bagaimana cara kita hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Nah, kita di sini kita menurut filosofi Ki Hajar Dewantara di mana kita harus berpihak kepada anak sesuai dengan kodrat zaman ya Pak ya, kodrat zaman. Jadi sesuaikan dengan kodrat zamannya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana seorang guru itu lebih berpihak kepada siswanya. Nah, sebelum halnya kalau di dalam kelas ya Bu Bapak ya, ini saya contohkan di dalam kelas. Dari 36 siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, sebagai guru kita juga harus mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena berdasarkan di mana Merdeka Belajar itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan lebih berpihak kepada murid dengan sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, sebelum kita kayak seperti saya contohkan diri saya ketika saya masuk ke dalam kelas itu saya memberikan yang namanya sebelum pembelajaran itu yang namanya diagnostik awal. Diagnostik awal itu namanya asesmen ya, asesmen awal itu namanya tidak harus dengan pembelajaran tetapi memberikan apa yang mereka inginkan, dan kemudian di sana terlihat ya Bu Bapak ya, terlihat dari sikap karakter siswa itu terlihat. Nah di sana kita dapat mengetahui apa keinginan dari siswa itu dan apa yang harus kita lakukan. Siswa itu kita itu akan mengerti apa yang kita harapkan. Contohnya seperti misalnya kita menyalam sesama teman itu sebagai pembelajaran bagi siswa kita. Ibu, ini langsung ya jawaban dari Ibu Intan juga. Ibu Bapak aja salaman masuk, kita kok nggak ada salaman. Nah kemudian menyapa Ibu, menyapa. Nah begitulah yang mereka lakukan, apa yang kita perbuat. Maka di sini kita sebagai guru itu harus memiliki standar kepribadian. Tidak merasa kita senior, tidak merasa ini, tunjukkan ke diri kita dulu baru kita bisa berpihak lagi kepada siswa kita. Dalam hal kita buktikan karakter kita tunjukkan karakter kita kepada siswa bahwa inilah yang kita harapkan kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan pembiasaan apa yang kita lakukan seperti sopan, sapa, santun, menyapa. Begitu juga di dalam kelas.
Nah, begitu juga tidak hanya di dalam kelas, ketika jam istirahat juga mereka tidak lupa bersalaman dengan kita. Seperti yang saya alami juga Ibu Bapak ya, semenjak kita sudah 2 tahun melakukan yang namanya 5S, menunggu di depan pagar ya gitu Ibu Bapak ya. Di kelas juga, di kelas, di depan kelas, di teras, dimanapun berada, mereka tetap selalu menyapa, menyalam, karena itulah yang mereka lihat dari guru-gurunya. Maka kita sebagai guru ketika disapa oleh siswa, silahkanlah untuk meresponnya, ya nak, ya. Ketika anak mau nyalam, kita jangan pula pergi Bu Bapak, itulah menunjukkan karakter kepribadian kita seperti apa. Maka disitulah terlihat keprofesionalan kita dalam menghadapi sikap-sikap siswa, terus kemudian sosial kita, hubungan baik kita dengan guru, itu terlihat juga oleh anak dengan siswa. Kemudian di sini kita mampu merefleksikan dengan catatan kita memberikan tolonglah kasih refleksi terhadap Miss ini bagaimana dalam pembelajaran. Nah, dia akan menyampaikan karena tidak guru aja yang tahu akan muridnya, siswa juga akan tahu akan gurunya. Jadi kita harus merendahkan hati kita. Silakan kamu nak merefleksikan Ibu bagaimana. Nah, disitulah kita baca terlihat seperti apakah kita di depan mereka. Seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, disinilah maka ada terjadi yang namanya dalam menghadapi siswa itu adanya 5 posisi kontrol. Kalau posisi yang pertama adalah sebagai apa tadi Ibu Bapak? Masih ingat Ibu Bapak? Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Nah, siswa tidak lagi mengharapkan yang namanya penghukum, dan kita juga tidak mengharapkan yang namanya penghukum. Itu tidak akan merubah segalanya karena kodrat zaman kita sudah berubah ya Ibu Bapak ya. Kalau zaman dahulu mungkin pasti berubah ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau kodrat zaman sekarang tidak lagi dengan hukuman, tapi dengan posisi manajer. Maka guru diharapkan sebagai posisi manajer, memiliki kepribadian yang standar profesional dan sosial. Bagaimana kita dalam menanggapi, bagaimana kita dalam memecahkan masalah anak. Nah, itulah yang disebut dengan sikap 5 posisi kontrol dan diatasi dengan segitiga restitusi tadi. Nah, seperti itu ya Bu Bapak ya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk Bapak Ruhut dan Ibu Intan. Mungkin jikalau ada lagi pertanyaan, mungkin saya bisa menjawab. Terima kasih Bapak Ruhut dan Bapak Intan. Baik, terima kasih Miss Wizi. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apakah ada Bapak Ibu? Tidak ada sepertinya Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi dan sesi tanya jawab dari Ibu Wiwit, maka berakhir juga acara sosialisasi kita pada malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa kegiatan kita dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi atas pembicaraan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada topik-topik yang berbeda. Burung nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini.
Semoga kita sehat dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, link absensinya jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, foto bersama Pak Ruhut. Dibuka kameranya. Buka kameranya Bapak Ibu. Oke. Bu, boleh saya, Bapak Ibu, mohon maaf, boleh saya komandokan Bapak Ibu karena ini budaya positif. Jadi saya ingin Bapak Ibu semuanya seperti ini, segitiga restitusi. Ya, silakan. Pak Ruhut bisa, Pak Ruhut bisa fotokan Pak Ruhut, Pak Ruhut. Iya. Ya, semuanya buka kamera Ibu Bapak. Ya, satu. Pakai laptop saya juga bisa. 1, 2, 3. Siap Ibu Bapak? Oke, terima kasih. Bu Bapak sekali lagi ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak buatnya begini. Nanti Ibu Bapak akan menjadi calon-calon guru penggerak selanjutnya Ibu Bapak ya, generasi CGP. Amin, amin. Nah, ini Pak ke pipi ya Pak, ke pipi. Ke pipi ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Tunggu Bapak tahan. Iya, oke. Terima kasih Bu Bapak. Iya, terima kasih atas mengikuti sosialisasi ini Bu Bapak. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa Ibu Bapak. Terima kasih, Miss. Sedikit tambahan Ibu, absensinya silakan diisi Bapak Ibu. Ya. Bu Indah ya. Di mana Indah? Link yang tadi. Linknya di mana Bu Indah? Link yang di sahabat belajar Bapak Ibu. Oke. Baik Bu Indah, terima kasih infonya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bapak Ruhut. Makasih Indah, Miss Wizi. Pak Ruhut tadi. Tadi Pak Ruhut. Ya, Makasih Indah, Miss Wizi. Pak Ruhut tadi memfotokan yang segitiga tadi Pak Ruhut. Udah Pak Ruhut. Ibu Indah, terima kasih Wizi. Terima kasih kami. sama-sama Bu Irmi. Ada Pak Ruhut. Izin keluar ya. Rasanya iya. Sebentar. Rekamannya ada Pak Ruhut. Terima kasih Bu Wizi. Ya, makasih Pak Ruhut. Ditunggu sertifikatnya ya Ibu Bapak ya. Poin. Miss, terima kasih. Sama-sama Ibu Bapak. Ada. Sama-sama Bapak